Shalom saudaraku, senang sekali kembali kita boleh berjumpa di channel ini untuk melanjutkan pembahasan kita dari pelajaran Sekolah Sahabat pelajaran yang ketujuh dengan judul Bahasa, Teks, dan Konteks. Kita sedang membahas bagaimana cara menafsirkan Alkitab. Karena itu ada istilah-istilah yang mungkin bagi saudara masih asing bagi saudara. Karena itu saya ingin sederhanakan seperti ini. Sahabat ini kita akan bahas tentang bahasa, ayat yang ada di dalam Alkitab, dan kemudian latar belakang penulisan daripada ayat, teks, atau pasal, atau bahkan keseluruhan daripada Alkitab yang kita miliki. Jadi kita akan bahas tentang bahasanya, tentang ayatnya, dan latar belakangnya. Sebelum kita lanjut, mari kita tunduk kepala sejenak, kita minta tuntunan kuasa sorga. Kebutuhan kami yang terbesar ialah hadirnya kuasa Roh Kudus-Mu mengurapi masing-masing kami, agar kami boleh memahami akan kebenaran firman yang siap kami perdalam. Dalam nama Yesus, amin. Ayat hafalan sepanjang sepekan diambil dari Ulangan pasal 31 ayat yang ke-26. Firman Tuhan berkata seperti ini: Ambillah kitab Taurat ini dan letakkanlah di samping tabut perjanjian Tuhan Allahmu, supaya menjadi saksi di situ terhadap engkau. Alkitab yang kita miliki sudah diterjemahkan kurang lebih 600 bahasa, dan ada 2.500 bahasa yang diterjemahkan, tetapi tidak keseluruhan Alkitab, hanya perjanjian baru. Dan saudaraku, sadar atau tidak, lembaga Alkitab memegang peranan penting untuk menerjemahkan Alkitab ke dalam bahasa kita. Bahkan kita dapat membaca Alkitab kita dalam bahasa ibu kita. Misalkan kita baca Alkitab dalam bahasa Minahasa, atau juga dalam bahasa Melayu, dan lain sebagainya. Tapi saudara, hal terpenting yang perlu kita ingat, bahwa ketika kita mempelajari Alkitab, kita harus memahami beberapa konsep dasar tentang bahasa, kemudian teks atau ayatnya, dan konteks aslinya atau latar belakang asli daripada penulisan Alkitab itu sendiri, sehingga kita dapat memahami pekabaran yang terkandung di dalamnya. Saudara, mari kita pelajari satu persatu akan poin-poin penting yang boleh menjadi kekuatan iman kita bersama di dalam mempelajari Alkitab kita. Yang pertama kita akan bahas tentang bahasa. Kemudian setelah itu kita akan bahas juga tentang kata-kata, pengulangan, konteks, dan kepengarangan. Mari kita masuk pada poin yang pertama, yaitu bahasa. Kisah Para Rasul pasal 26 ayat 14. Firman Tuhan berkata seperti ini: Kami semua rebah ke tanah, dan aku mendengar suatu suara yang mengatakan kepadaku dalam bahasa Ibrani, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Sukar bagimu menendang kegala rangsang. Mengapa Allah ingin Alkitab itu ditulis? Allah menginginkan supaya dengan ditulisnya Alkitab ini akan menjadi saksi sejarah tentang pekerjaannya yang luar biasa, pekerjaan Tuhan yang luar biasa untuk umat manusia. Alkitab yang kita miliki di dalam Perjanjian Lama ditulis di dalam bahasa Ibrani, bahkan sebagian juga ditulis dalam bahasa Aram, karena pada saat itu bahasa universal. Sedangkan Perjanjian Baru ditulis dalam bahasa Yunani, yang umumnya pada saat itu digunakan untuk berkomunikasi. Dan saat ini ada banyak terjemahan-terjemahan Alkitab yang memungkinkan kita untuk memahami akan kebenaran daripada Alkitab itu sendiri, sehingga kita dapat menerapkan prinsip-prinsip dasar yang ada di dalam Alkitab. Saat ini kita masuk pada poin yang kedua, yaitu kata-kata atau teks ayat-ayatnya. Mazmur 63 ayat 3 berkata, Sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup, bibirku akan memegahkan engkau. Ini salah satu contoh ayat dalam Alkitab yang di dalamnya mengandung kata-kata dalam bahasa Ibrani yang memiliki arti yang banyak. Bahkan ada juga kata-kata dalam bahasa Yunani, bahasa Alkitab Perjanjian Baru, yang memiliki makna yang luas. Sebagai contoh, dalam Perjanjian Lama, kata keset itu diterjemahkan rahmat,
diterjemahkan juga kebajikan, kebaikan hati, kesalehan, bantuan, kebenaran, dan belas kasihan. Sedangkan kata shalom juga diterjemahkan kedamaian antara dua pihak. Bahkan kedamaian batin, ketenangan, keutuhan, kesempurnaan, dan juga berarti kesejahteraan. Dan menariknya lagi juga saudara, ada kata-kata yang berbeda yang diterjemahkan hanya dalam satu kata dalam bahasa kita. Misalkan kata remnant atau kata sisa. Diterjemahkan dalam bahasa asli sear, palat, malat, yektar, sarit, dan aharit. Sungguh luar biasa. Kekayaan bahasa memungkinkan kita untuk memahami akan pekabaran Allah yang disampaikan melalui Alkitab. Inilah Alkitab yang sungguh luar biasa. Kata-katanya ternyata memberikan makna yang mendalam untuk saya dan saudara. Karena itu kita perlu mengetahui ayat bahkan kata per kata untuk memahami lebih dalam apa pekabaran yang Allah ingin sampaikan kepada kita. Kemudian poin selanjutnya itu pengulangan. Kenapa ada pengulangan? Kejadian 1 ayat yang ke-27. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Anda perhatikan ayat ini. Ada beberapa kali kata yang sama diulangi. Kita dapat menekankan suatu pemikiran dengan menggunakan tanda seru atau mungkin huruf tebal atau huruf miring atau kita garis bawahi, kita soroti. Namun saudara, dalam bahasa Alkitab, lebih khusus bahasa Ibrani, tidak menggunakan yang seperti itu. Tapi para penulis Alkitab menggunakan cara lain diantaranya, yaitu mengulangi sebuah kata. Seperti created, tadi contoh tadi, menciptakan. Atau kata holy, suci. Ketika penulis ingin menyoroti sifat daripada Allah sendiri, mereka mengulangi kata-kata itu bahkan sampai 3 kali. Kemudian sebagai contoh yang lain, Daniel juga menekankan bagaimana Nebukadnezar menantang Allah dengan mengulangi 10 kali bahwa ia membangun patung itu. Daniel 3 ayat 1, 2, 3, 5, 7, 12, 14, dan ayat yang ke-18. Kemudian poin selanjutnya itu konteks. Kejadian 5 ayat yang kedua berkata, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Ia memberkati mereka dan memberikan nama manusia kepada mereka pada waktu mereka diciptakan. Selain kita memahami akan kata-kata asli daripada Alkitab yang kita sedang pelajari, kita juga harus memahami bagaimana kata-kata itu ditulis. Dalam konteks apa kata-kata itu ditulis? Dalam latar belakang bahasa apa Alkitab itu ditulis? Bahkan dalam konteks sejarah apa atau latar belakang sastra apa Alkitab itu ditulis atau kata-kata itu disebutkan. Ini penting saudaraku, karena dengan kita memahami latar belakang, kita akan mengetahui secara utuh maksud daripada satu ayat dalam Alkitab. Kadang-kala kita hanya membaca satu ayat dan kita mulai memahami itu hanya dalam ruang lingkup ayat itu sendiri. Kita lupa bahwa ayat itu memiliki latar belakang, baik latar belakang dekat ataupun latar belakang yang lebih jauh. Artinya, ketika kita bahas tentang satu ayat, kita juga perlu pelajari ayat-ayat sebelumnya, ayat-ayat sesudah itu. Bahkan kalaupun ada referensi di ayat-ayat yang lain atau pasal-pasal yang lain, kita juga perlu baca dan perdalam. Karena ada hubungan paralel antara satu ayat dan ayat yang lain di dalam beberapa konteks. Sebagai contoh, kata Ibrani Adam yang diterjemahkan baik untuk nama Adam dalam Kejadian pasal 5 ayat yang ketiga, lihat juga Kejadian pasal 2 ayat yang ke-23, juga diterjemahkan manusia, Kejadian 5 ayat yang kedua. Jadi Adam bisa diterjemahkan nama Adam, juga diterjemahkan manusia. Kemudian ke pengarangan. Kalau berbicara tentang pengarang, kita pasti akan langsung terfokus kepada
Allah yang menginspirasikan. Jadi dengan kata lain, manusia yang menulis, tapi sumber aslinya ialah dari Allah. Jadi pengarang aslinya yaitu Allah sendiri, bukan yang lain. Amos 1 ayat 1. Perkataan yang dinyatakan kepada Amos, salah seorang peternak domba dari Tekoa, tentang Israel pada zaman Uzia Raja Yehuda dan dalam zaman Yerobeam anak Yoas Raja Israel, 2 tahun sebelum gempa bumi. Kita dapat lebih memahami akan pekabaran Alkitab jika kita mengetahui rincian dan latar belakang tentang siapa yang menulis setiap buku dan gaya penulisan daripada si penulis itu. Jadi selain kita pahami bahwa pengarang aslinya ialah Allah, kita harus juga tahu bahwa Allah menginspirasikan kepada manusia, yang dalam hal ini manusia kemudian menulis di dalam bahasa mereka. Yang dalam hal ini kita bahas yaitu bahasa asli Alkitab, bahasa Ibrani, bahasa Aram, dan bahasa Yunani. Kita perlu belajar dari latar belakang penulis tersebut. Kenapa dia menulis akan kata-kata tersebut? Kita tahu siapa yang menulis banyak buku dalam Alkitab dan bahkan tanggal ketika itu ditulis. Namun saudara, dalam kasus lain, informasi ini hanya mungkin tersedia dari tradisi-tradisi Kristen. Kemudian, dalam beberapa kasus juga, latar belakang sejarah sangat penting. Misalnya, kita mungkin tidak memahami kitab Keluaran jika kita belum membaca akan kitab Kejadian. Jadi, kita tidak akan paham kitab Keluaran kalau kita tidak baca kitab Kejadian. Selain itu, saudara, Alkitab juga berisi kata-kata puitis, berisi informasi sejarah, berisi nubuatan, bahkan berisi surat-surat. Dan setiap model ini kita baca kemudian kita jelaskan dengan cara-cara yang berbeda. Kenapa? Tidak mungkin kita akan jelaskan puitis kemudian kita memakai konsep penjelasan nubuatan. Jadi kita akan jelaskan sesuai dengan bentuk daripada tulisan itu sendiri. Jadi latar belakang sejarah itu ternyata sangat-sangat memungkinkan kita untuk memahami akan penulisan daripada Alkitab itu sendiri. Dan saudaraku, Nyonya White di dalam buku The Great Controversy di bagian pendahuluan dia tuliskan seperti ini. Oleh karena ditulis pada zaman yang berbeda-beda, oleh penulis yang berbeda-beda kedudukan dan pekerjaan, serta karunia mental dan rohani yang berbeda-beda pula, maka buku-buku dalam Alkitab itu menunjukkan perbedaan dalam pola penulisan. Dan dengan demikian, pokok-pokok bahasan yang diungkapkan, berbagai bentuk ekspresi telah digunakan oleh para penulis. Sering kebenaran yang sama lebih menarik perhatian dinyatakan oleh seseorang penulis daripada penulis yang lain. Aspek-aspek kebenaran berbeda-beda, tetapi semuanya harmonis secara sempurna. Dan kebenaran yang telah dinyatakan itu bersatu membentuk satu kesatuan yang utuh untuk memenuhi kebutuhan manusia dalam segala keadaan dan dalam pengalaman hidup. Saudaraku, saya percaya ketika kita mempelajari lebih dalam tentang bahasa, tentang ayat, kata-kata, teksnya, dan bahkan latar belakang bagaimana kita menafsirkan ayat-ayat tersebut, kita tidak akan hilang arah, tapi kita akan terarah menuju kepada pengertian yang sebenarnya. Karena Allah juga memberikan kita hikmat untuk memperjelas akan pekabaran yang ada di dalam firman. Karena itu saudaraku, mari kita gunakan setiap waktu di mana kita boleh membaca akan ayat-ayat dalam Alkitab, teks-teks dalam Alkitab, dan kita kemudian minta tuntunan kuasa Roh Kudus supaya Roh Kudus akan memperjelas itu di dalam pikiran kita. Kita ingat seperti saya katakan pada sabat yang kemarin bahwa salah satu landasan kita mempelajari Alkitab ialah kita minta tuntunan kuasa Roh Kudus dan kita hormati Alkitab ini sebagai wahyu daripada Allah itu sendiri. Dengan demikian saudara, tatkala kita minta tuntunan kuasa Roh Kudus, kita baca berulang-ulang,
pada akhirnya Roh Kudus akan menginspirasi kita dan kita akan memahami setiap ayat, kata-kata yang tersurat di dalam firman-Nya. Tuhan kiranya memberkati kita, dan Tuhan kita akan memperjelas di dalam pikiran kita setiap makna yang tertulis di dalam firman-Nya. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Kami percaya kuasa Roh Kudus-Mu masih bekerja di tengah-tengah kami, karena Engkaulah yang nantinya akan memperjelas setiap teks Alkitab yang sudah kami pelajari. Tolonglah kami Tuhan, agar selain kami memahami, kami boleh mengaplikasikan dalam kehidupan nyata. Bahkan kami boleh sharing, bagi ini sebagai berkat kepada sesama kami yang belum memahami akan kebenaran firman. Tolonglah kami agar kami boleh menjadikan Alkitab ini sebagai kesukaan kami. Dan kami akan jadikan setiap bagian dalam Alkitab ini sebagai sesuatu yang berharga. Terima kasih Tuhan, karena berkat-Mu menjadi bagian kami. Karena kami menyerahkan kehidupan kami hanya ke dalam tangan-Mu. Tuntun kami terus ke dalam segala kebenaran. Kami berdoa memohon berkat dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Jangan lupa saudaraku, jika saudara merasa diberkati Tuhan, saudara boleh bagikan kebenaran ini kepada sahabat, handai tolan, atau siapapun yang Anda mau supaya mereka diberkati Tuhan. Shalom.